Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Sebelum kita masuk, kita lihat lagi kondisi BTC yang sekarang cenderung sedikit lebih bullish ya, at least dalam masa-masa perekaman video ini ya. Ya overall yang penting sih masih nahan 66.600. Kalau ini bisa ketahan ya, semoga dia pelan-pelan stabil dan lanjut membuat higher-high lagi begitu. Karena ini sedikit concerning ya, kemarin gara-gara bukan kemarin sih, hari ini juga ya, efek dari Israel counter attack ke Iran ya, market jadi berantakan. Dan bukan cuma kripto sebenarnya ya. Dari kemarin itu S&P, Dow Jones dan lain-lain juga minus. Buat lo yang penasaran secara dari Bitcoin dan Ethereum-nya boleh lihat di DCWT di sesi 1 ya. Oke, next kita akan langsung masuk aja pembahasan komen. Yang pertama itu sebentar, ini yang pertama itu dari ini ya, Antonius. Sebentar, ada lagi nggak ya? Takut kelewat nih soalnya. Kita cek lagi coba. Oke, kayaknya dari Antonius ya. Yang pertama dari Antonius Hermawan, DCA murni, BTC, jamin cuan, thank you bang, God bless you too. Tapi ya nggak ada yang bisa menjamin bro, bahkan DCA murni BTC pun nggak bisa menjamin. Contoh ya, orangnya nggak sabaran, baru sebulan, mana nih katanya beli BTC bakal kaya. Ada loh, jangan salah, ada yang kayak gitu berpikirnya. Wah mana yang ada malah minus, sudah tutup. Ya nggak jadi cuan. Itu jadi yang bikin bisa cuan itu sebenarnya lebih ke mindset, bener nggak? Gitu. Kalau mindset kita benar, ya apalagi pakai BTC aja, ya gampang cuannya, begitu ya. Next. Oh, ini dari Bro Vincentius Ervin Santoso, ini 2 part ya. 1908. Oh, ini kayaknya ya, gue sempat kemarin nanya. Ada yang tahu nggak sih ini ada tipe scam baru? Jadi orang ngasih seed phrase. Ini tipe scam apa sih? Karena ya gue nggak pernah nyoba jadi tahu juga sih. Ini coba dijawab sama Bro Vincent ya. Jadi pertama katanya calon korban yang curious import seed phrase ke wallet pribadinya. Udah gitu calon korbannya melihat balance USDT yang besar, biasanya ratusan ribu dolar. Calon korban yang muncul niat jahatnya akan berusaha untuk ngerampok dengan mencoba transfer ke wallet pribadi. Oh, oke. Dia berarti ngelihat kayak MetaMask, terus dia masukin seed phrase, terus dia ngelihat duitnya gede ya. Nah, pas dia mau coba ambil, nggak bisa karena kurang gas fee. Jadi dia mencoba untuk kirim untuk nombokin gas fee. Nah, setelah itu mereka mau transfer nggak bisa. Karena sejumlah token yang dikirim akan langsung hilang, dikuras otomatis. Oh, oke. Kebayang. Berarti ya hati-hati ya guys, kalau sampai tiba-tiba ada yang komen, dia nulis seed phrase, ya berarti begini skemanya ya. Thank you Bro Vincent ya. Ini gue suka banget ada yang ngejawab pertanyaan gue ya, kan ya giliran ya. Biasa lu yang nanya gue yang jawab, nah sekarang dibalik, gue yang nanya lu jawab, mantap ya. Nah ini ya gue pengen TC itu menjadi komunitas yang seperti ini. Kita sama-sama berbagi informasi, karena nggak ada lah, lebih senior, lebih udah dari tahun berapa di kripto, nggak ada lah ya. Banyak kok orang yang bahkan lebih awal daripada gua tapi lebih konyol berpikirnya ada ya. Dan kebalikan juga, mungkin ada yang lebih baru daripada gua tapi lebih boom, bisa juga. Jadi makanya tidak ada senioritas ya. Itu menurut gua senioritas itu bullshit. Jadi ya kita semua di sini di TJI saling berbagi informasi ya. Mantap. Thank you Bro Vincent. Next dari Lost Win Night ya. Iya Bang Toshi, rata-rata gen boomer nggak ngerti teknologi sekarang. Contohnya nenek gua. Kalau nenek lu mungkin bukan boomer, jangan-jangan lebih jadul lagi ya. Tapi tergantung sih lu umur berapa ya. Contohnya nenek gua nih, udah saya ceritakan cara teknologi kripto itu sendiri. Tetap nggak ngerti, walaupun udah saya berulang-ulang sampai bahasa paling sederhana. Ujung-ujungnya salah paham, dibilang saya penipu atau pencuri. Waduh. Waktu itu tanpa sadar didengar tetangga sendiri. Waduh, tetangga lagi. Aduh, ini combo maut ya. Besoknya jadi bahan gosipan tetangga kalau saya penipu, padahal saya hasilkan uang dari trading pasar modal. Udah banyak pengorbanan, mulai dari modal belajar, waktu juga banyak terbuang, nyesek kalau dilihat ingat waktu itu. Ya, ini konteksnya di video kemarin, gue bahas untuk jangan cerita lu invest di kripto lah. Ya nggak perlu lu cerita invest di apapun lah. Ya nggak ada positifnya menurut gue. Gitu. Jadi lebih baik lu diam-diam aja, tiba-tiba jadi sultan begitu. Kalau sampai ditanya, wah gila lu tiba-tiba jadi kayak sultan banget nih, mobil ganti, rumah jadi bagus dan lain-lain. Dari mana? Dari Tuhan. Bilang aja rezeki dari Tuhan. Ya, bisnis gua atau kerjaan gua bagus, udah bilang aja gitu. Nggak usah bilang lu, wah gua dari investasi bagus bla bla bla. Ya ingat ya,
Ya rata-rata orang itu nggak akan terlalu happy kalau lu happy ya. Kalau lu berhasil orang nggak akan terlalu happy. Paling mentok apa ya? Paling mentok tuh dia happy kalau lu berhasil tapi nggak lebih berhasil daripada dia. Jadi mending nggak usah cerita, nggak ada gunanya menurut gua ya. Nah ke keluarga juga kadang-kadang ya jadi bermasalah, apalagi kalau mereka gaptek begitu. Jadi mending nggak usah cerita gitu. Ya kalau gua pribadi untungnya keluarga gua itu open minded begitu. Apa-apa open minded ngelihat gitu. Mau mengikuti zaman. Tapi nggak semua keluarga seperti itu. Jadi ya lebih baik nggak usah cerita, tiba-tiba sultan aja. Begitu ya. Sekali lagi kalau ditanya bilang dari yang di atas dikasih rezeki, udah beres. Biasanya diem kalau udah kayak gitu ya. Karena itu mengundang hal buruk lah kalau lu cerita panjang lebar. Wah kripto gue begini. Atau wah gue saham begini. Buruk ujung-ujungnya. Antara pinjam dulu 100 atau lu ditipu. Mending gak usah cerita ya. Mendingan kayaknya di ini aja, di rekening aja ya, atau di wallet aja. Nggak usah orang-orang tahu kita kaya gitu. Next dari Rainvillos ya. Mantap kok 66 kejemput. Yes, di sini ya. Dijemputnya dibantu sama Israel ya, ditembak tuh Iran langsung boom turun ya. BTC masih mending cuma 2,31. AVAX ngedam 7% ya, TON ngedam 6% ya. Berapa sih? Coba. Ya 6%. Ondo ngedam 11%. Begitu. Ya, luar biasa ya. Itu negara nggak beres-beres. Bukan negara sih ya, daerah lah. Timur Tengah tuh nggak beres-beres konfliknya ya. Oke, next dari Zenka. Makasih bang, berkat ngikutin channel abang, saya modal 300 USD, sekarang udah jadi 2000. Wah mantap, ini kayaknya nggak mungkin cuma spot deh. Kayaknya campur, spot, futures, dan seterusnya. Ya jadi sebenarnya bisa. Begitu, tapi ya kalau gue sih mungkin tetap mengingatkan satu hal aja ya. Ini lumayan signifikan soalnya ya. Hati-hati, jangan sampai terlalu over leverage aja. Begitu, yang pasti SOP diikutin. Kalau cut loss ya udah cut loss. TP, jangan bandel gitu. Kadang-kadang orang suka bandel nih, misalkan wah udah untung kayak berapa ratus persen. Gue pribadi juga soalnya pernah kayak gitu ya. Bandel sedikit TP-nya nggak dipasang dulu. Soalnya besok lebih gede. Iya, taunya lusanya bam hancur. Jadi ya jaga resiko aja ya, dan taat sama SOP. Waktunya TP ya TP, cut loss ya cut loss. Jadi kayak robot aja, jangan pakai perasaan ya. Tapi congrats. Dari 300 jadi 2000 itu something else ya. Ini achievement yang bagus. Tinggal ya gini, jangan berekspektasi akan selalu seperti ini, karena trading itu ada ups and down-nya, sama kayak bisnis lah. Nggak semua bulan itu sama profitnya gitu. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi ya hati-hati di situ ya. Tapi overall congrats ya, really nice. Next dari MJH Garage ya. Hancur di altcoin, dah lah cut loss semua. Nah jadi ini seperti yang gue bilang ya, gue bukan mengarang indah. Banyak sekali yang curhat seperti ini ya. Satu pilihin salah satu contohnya nih ya. Jadi emang altcoins ini banyak sekali memakan korban, karena ya kalau mau dibilang 100% salah orang-orang ya enggak juga. Kalau untuk awam, karena di April Maret apalagi ya enggak, bahkan nggak cuma di April Maret ya. April Maret nih paling kerasa hancur. Tapi setiap kali BTC dominance turun, ini akan ada ini altcoin warrior ya. Setiap turun altcoin season, udah naik lagi diem. Terus terjadi. Ya lama-lama hancur lah portonya. Begitu. Karena ini membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Setiap turun dibilangnya Bitcoin dominance hancur, altcoin season, tapi naik lagi, naik lagi. Kemarin aja higher high lagi. Ya udah susah. Gitu. Jadi banyak yang kemakan. Ya gini bro, untuk bro MJH Garage ini ya. Ya kalau mau belajar dari sini, ayo kita jangan kegedean di altcoin 70-30 atau minimal mayoritas di BTC supaya nggak terlalu volatile asetnya, begitu. Atau nggak terlalu volatile portonya, gitu. Next dari Cypherpunk ya, bang, setelah ikut channel ini sekarang berencana nabung sistem DCA, profit BTC saya udah plus 134%, puji Tuhan ya. Rencana saya tidak akan sell, tapi hanya buy DCA. Pertanyaan saya, kondisi plus begitu untuk ambil profitnya per hari bagaimana, dan DCA up apakah tepat kapan bang? Selama ini saya DCA up di setiap candle di titik yang saya anggap sebagai support. Mohon petunjuk, salam DCA yang selalu jadi pemenang ya. Modal hanya cicak $350 bang, semoga bisa jadi buaya. Amin, amin, amin ya.
Ini overall oke sih ya, lu beli di support ya. Nah, dan support ini bisa setiap orang TA-nya bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih suka pakai daily candle gitu ya, candle close, ada yang pakai wick dan seterusnya. Tapi yang pasti beli di support begitu ya. Nah, untuk DCA up terus aja dilakuin ya, terus aja dilakuin walaupun dalam kondisi sekarang udah plus ya. Nah, untuk TP nggak daily ya. Jadi kalau DCA sih daily benar, tapi kalau TP, kalau gua pribadi menggunakan Bollinger Band gitu. Kayak contoh kemarin nih TP charts, gua BTC udah TP kena 3 kali. Nah, ini gua lakukan TP karena di weekly terjadi weekly close ya, weekly close sekali lagi. Bukan cuma nge-week ya, tapi harus close di atas dari, sorry ini bull support band. Harus di atas dari Bollinger Band. Seperti di sini nih. Nah, ini TP pertama. Kenapa? Karena weekly close di atas dari Bollinger Band. TP lagi, kenapa di atas dari Bollinger Band? Seperti itu ya. Itu SOP TP gua gitu. Kalau lu punya TP yang lain atau cara TP yang lain ya monggo. Tapi kalau gua sih merasa ini efektif begitu ya. Oke. Itu kurang lebih ya, semoga sukses ya. Semoga di cycle ini setelah selesai bukan cuma bisa profit tipis-tipis tapi bisa berlipat kali ganda ya. Oke. Next dari Bro Aina 88. Izin request dong Mak untuk selingan saat Mak Toshi keluar negeri. Bikinin kita satu session journey dari awal sampai Mak Toshi menjadi di titik ini di dunia kripto dan juga awal terbentuknya tim TC dong Mak. Untuk pelajaran kita yang newbie Mak. Terima kasih Mak Toshi and tim. Sukses untuk semua. Salam tabur tuai. Thank you ya. Mungkin deh nanti gue mungkin kalau cukup banyak yang tertarik ya mungkin gue akan bahas. Kalau nggak terlalu banyak yang tertarik ya nantilah mungkin gue curhat-curhat dikit aja di DCWT. Soalnya kalau dibikin satu video tapi nggak ada yang tertarik jadi ya sayang juga ya. Oke lah ya, thank you ya untuk curiosity-nya ya. Next dari Alvaro Andindito. Yang bikin masih kesel saya kejebak di meme coin dan grup VIP ternyata dan grup VIP. Ya, oh jadi terjebak meme coin dan di grup VIP. Ternyata di sini infonya malah dikasih gratis. Sukses selalu Bang Toshi. You're welcome. Ya, thank you juga ya lu udah. Ya, ini bentuknya kayak testimoni juga. Jadi gini, jangan sampai kita gini. Kadang-kadang kita suka berpikir saat kita bayar masuk ke grup VIP tertentu itu adalah jaminan. Ini gacor. Nggak, seringkali malah ironisnya yang gue rasakan. Dan ini pengalaman pribadi ya bro. Dari 2016 itu banyak grup-grup yang dulu disebutnya bukan grup VIP ya, dibilangnya grup trading aja gitu. Tapi sebenarnya VIP isinya sinyal-sinyal gitu ya. Itu udah bayar, boncos ujung-ujungnya seringnya. Jadi ya mending nggak usah lah ya. Nah kalau mau ya ujung-ujungnya ya gimana ya. Kalau gue pribadi sih gue udah anti sih sama grup-grup VIP begitu, apalagi yang berbayar. Yang gratis apalagi itu lebih ampas biasanya ya. Yang berbayar pun juga nggak jauh lah ampas menurut gue seringnya ya. Oke. Dari Joestar nih ada juga yang ngejawab ya di bawahnya. Welcome to TCI bro. Udah jarang ada orang yang tulus ngasih edukasi gratis kayak Matoshi. Ya balik lagi gara-gara ini. Gara-gara udah males gitu ngelihat terlalu banyak orang yang ngebullshit jujurnya ya di sini. Ngebikin grup-grup. Boncos mulu. Udah boncos mulu tutup grupnya. Ya udah ambil duit. Itu aja udah masuk kantong gitu. Jadi ya gue pengen mendistrap lah ya. Mendistrap market VIP di Indonesia. Gue kasih gratis aja semua gitu ya. Dan jujurnya kadang-kadang di VIP bahkan nggak diajarin apa-apa ya, cuma disuruh buka sini, tutup sini, ujung-ujungnya boncos gitu. Which is very bad lah menurut gue ya. Oke, selanjutnya dari Rain V Lows. Oh ini yang tadi di bawah ya. Komen lagi di atas ternyata. Trading is simple, I like that. Tetap sabar, menunggu momen, pantau news juga, jaga margin dan average. Yes, ya harus sabar, sesuai SOP, dipantau terus newsnya, dipantau terus TA-nya beres begitu ya. Next dari Yogi Maulana Alifian ya. Trading simple scalping cuma pakai tool Bollinger Band ya bang. Scalping jujur gue jarang ya, tapi bisa sih. Pakai Bollinger Band gue pernah coba zaman dulu ya, bisa. Asalkan SOP-nya ketat ya silakan saja, tapi harus siap win rate-nya lebih kecil dibandingin swing trade begitu. Jadi ya lu harus siap mental, lebih sering kena cut loss, kena SL dan seterusnya karena di time frame lebih pendek itu akan lebih banyak false signal gitu. Next dari Makrum ya. Narasi perang paling efektif buat menurunkan harga sesuai permintaan paus sebelum US election mega bullish 2025 harus bikin kenyang paus-paus katanya. Ya sebenarnya ya makanya sampai ada itu ya, ada satu term yang disebut buy the invasion karena seringkali saat market turun gara-gara ya konflik tertentu udahnya mantul lagi begitu. Jadi ada benarnya sih jangan-jangan itu
apa ya, memang cara ya untuk para smart money masuk, maybe I don't know ya. Ya kalau gue pribadi sih setiap terjadi konflik-konflik seperti itu ya gue manfaatkan untuk akumulasi sih sebenarnya ya. Oke, next dari Dimas Arpansa. Bang, kalau mau lihat news itu di mana? Gampang banget. Lu tinggal buka investing.com, lu klik di bagian sini economic calendar. Jadi kalau lu masukkan di awalnya kayak gini nih ya. Nah, dari sini lu cari economic calendar, kanan sini nih, sebelah stock screener. Lu klik, nanti akan langsung keluar seperti ini. Ganti ke GMT plus 7 kalau lu WIB ya. Kalau WITA dan WITA dan WIT ya. Kalau WITA dan WIT ya silahkan tinggal di adjust ya. Oke, itu kurang lebih untuk pertanyaan pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting AFEX, TON, dan ONDO ya. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Prime XBT. Di mana sekarang Prime XBT sedang ada 20% deposit bonus buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, kenapa Prime XBT? Karena Prime XBT ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger menurut gua cocok banget buat lo yang pengen belajar trading futures. Kenapa bang? Ya, karena di sini mereka menyediakan ya demo account di mana kita bisa latihan dulu begitu. Salah satu komplain yang paling sering gue dengar adalah, bang, gue masuk ke grup nggak ngerti bang, disuruh depo, ujung-ujungnya tiba-tiba gue loss aja bang, udah hancur bang, nggak ngerti apa-apa, liquid katanya. Nah di sini di Prime XBT lo bisa belajar dulu dengan demo account ya. Di sini bisa ada CFD maupun juga crypto futures. Tinggal klik trade and then lo bisa mulai ya. Nah, selain juga di situ ya, kita bahkan ada copy trade di sini. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa aduh bang, gue udah cobain belajar setengah mati bang, nggak bisa ya. Tapi gue pengen nge-follow nih trader yang punya track record yang bagus. Nah, lo bisa menggunakan juga di Prime XBT begitu ya. Sekali lagi, untuk event 20% ini eksklusif buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Jadi kalau buat lo yang mungkin udah ngerasa udah enak nih, demo udah lancar, trading futures udah biasa, pertimbangkan untuk depo menggunakan link referral kita di bawah karena akan bisa mendapatkan 20% deposit bonus dan ini limited offer ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan, dan buat lo yang pengen mendapatkan news-news terbaru mengenai Prime XBT bisa cek di Telegram mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum trade di Prime XBT silahkan bisa coba untuk trade di Prime XBT. Kita mulai dengan AFEX. Untuk AFEX kita sudah kebuka posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 24,77 ya. Nah, posisi long kita ini sudah nyaris kena target TP yaitu di angka 25,65 ya. Jadi buat yang punya posisi long di AFEX ya, jangan lupa target TP-nya dipasang ya di angka 25,65. Itu untuk posisi longnya ya, atau untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya dia mantul di salah satu buy limit ya di angka 24,77. Jadi ya boleh di tempat yang sama buat yang belum dapat 24,77, lalu 23,03 dan di 19,78. Next kita masuk ke TON. Untuk TON kita bisa lihat di sini ya, setelah daily close di bawah dari struktur pada tanggal 24 Oktober kemarin, sepertinya TON lanjut ngedump ya. Dia ngedump sebesar 6,8% dan menembus 2 support ya, walaupun hari ini sedang berusaha untuk di reclaim 4,886-nya. Untuk posisi futuresnya berarti belum ada setup ya, karena langsung jebol. Jadi langsung aja ke spot. Untuk spot ya berarti buy limitnya cuma tinggal tersisa 2 di 4,626 dan di 4,317. Itu kurang lebih untuk posisi spot di TON ya. Next kita masuk ke ONDO. Untuk ONDO ini cukup menyeramkan ya. Untuk ONDO ini dia daily close-nya minus 11,42% ya. Ya ini dia, the dangers of ya altcoins. Ya altcoins bisa seperti ini. Nah, buat lu yang punya posisi long ya di tanggal 24 Oktobernya ya sebenarnya harusnya udah ketutup sih kalau lo konservatif. Tapi kalau agresif ya berarti kena. Nah, jadi ini ya salah satu lagi bukti bahwa yang agresif tuh nggak selalu lebih profit, enggak ya. Kalau buat yang buat yang konservatif ya kan udah tutup posisi atau bahkan udah kena target TP nih di BSB atas ya. Karena kena kemarin harusnya. Ya, berarti kalau buat yang itu udah aman. Nah, tapi buat yang agresif ya kadang-kadang bisa seperti ini. Gitu. Jadi bukan agresif itu nggak selalu lebih untung ya. Kita harus gue harus ingatin lagi, nggak selalu untung. Cuman ya sekalinya profit mungkin jadi terlihat lebih gede gitu karena biasanya dia menembus beberapa
support to resisten gitu ya. Oke, itu untuk Ondo ya, untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya sekarang ya tinggal tersisa berarti di 0,593 ya, karena sisanya masih cukup jauh di bawah. Jadi untuk sekarang sih ya udah kita lebih fokus ke ini aja lah, di 0,593 aja begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi spot dan ya futuresnya belum ada posisi sih, cuman ya untuk di Ondo lah overall ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.